Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zikra Salwata Sawana dari kelas 10 TKJ Telkom. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang perubahan iklim dan cuaca terhadap pola hidup manusia serta lingkungan di Indonesia. Dalam materi ini, saya akan membahas 4 aspek. Yang pertama, pengertian iklim dan cuaca. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dan cuaca. Yang ketiga, dampak dari perubahan iklim dan cuaca. Yang keempat, peran individu dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca. Langsung saja simak videonya. Pertama, pengertian iklim dan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu singkat ataupun harian, seperti panas, hujan, ataupun berawan. Contohnya, hari ini sedang terjadi hujan di Batam. Sedangkan iklim merupakan rata-rata cuaca dalam jangka panjang atau puluhan hingga ratusan tahun. Contohnya, Indonesia beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dan cuaca. Pada faktor ini terbagi menjadi 2. Yang A, ada faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pertama, ada asap kendaraan dan pabrik, di mana kendaraan dan pabrik akan menghasilkan karbon dioksida yang dapat memerangkap panas, sehingga bumi akan menjadi lebih panas dan cuaca pun akan berubah. 2. Penebangan pohon. Apabila pohon yang berada di hutan ditebang secara sembarangan, maka tidak ada lagi penyerapan karbon dioksida dan tidak ada lagi penyerapan untuk menahan air, sehingga suhu akan naik dan mudah mengakibatkan banjir. Yang ketiga, pembakaran sampah plastik. Plastik yang dibakar akan mengeluarkan asap beracun dan gas rumah kaca, sehingga udara bakal tercemar, iklim jadi semakin panas. B. Faktor alami. Pada faktor alami ini dipengaruhi secara alami tanpa aktivitas manusia. Yang pertama adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan menimbulkan abu vulkanik yang nantinya akan menutupi sinar matahari, sehingga suhu bakal menurun, akan tetapi gas karbon dioksidanya tetap yang dapat mengakibatkan memperparahnya pemanasan. 2. Vegetasi atau pohon dan tumbuh-tumbuhan. Pohon dapat bisa membuat udara lembab dan sejuk. Apabila hilang pepohonannya, daerah akan menjadi panas dan kering. 3. Jarak laut. Ketika kita dekat laut, maka suhu akan stabil dan selalu lembab. Dan jika kita jauh dari laut, maka suhu ekstrim dan kering. 3. Dampak perubahan iklim dan cuaca. Yang pertama, ada banjir. Banjir disebabkan oleh hujan deras, saluran air yang tersumbat, atau air laut yang naik, di mana banjir dapat membuat atau mengakibatkan rusaknya rumah, perabotan, jalan, dan fasilitas umum, di mana dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu penyakit akibat lingkungan kotor dan lembab. 2. Longsor. Longsor terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan saat tanah jenuh air. Apalagi bila diperparah oleh penebangan pohon yang membuat tanah tidak stabil, sehingga dapat mengakibatkan menimbunnya rumah, menutupnya jalan, dan berpotensi menyebabkan korban jiwa. 3. Penyakit lebih mudah menyebar. Saat cuaca lembab dan tidak stabil, membuat nyamuk dan bakteri berkembang biak, yang nantinya akan meningkatkan resiko penyakit seperti demam berdarah, diare, dan infeksi kulit. 4. Gangguan transportasi dan infrastruktur, di mana pada gangguan transportasi dan infrastruktur ini, jalan dan jembatan rusak akibat cuaca ekstrim dan banjir, yang dapat menyebabkan kemacetan, kecelakaan, dan keterlambatan aktivitas warga. 4. Peran individu dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca. Yang pertama, menghemat energi listrik dan air, yaitu dengan mematikan lampu, kipas, atau peralatan listrik
jika tidak digunakan. Gunakanlah air seperlunya saat mandi, mencuci, ataupun menyiram tanaman. Mengurangi pemakaian listrik berarti mengurangi emisi gas dalam rumah kaca. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Misalnya, menggunakan transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki jika memungkinkan. Mengurangi kendaraan berarti mengurangi polusi udara dan pemanasan global. Juga bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan hemat biaya. 3. Mengurangi sampah plastik dengan menggunakan botol minum atau tumbler dan tas belanja kain agar tidak menambah limbah plastik. Pisahkanlah sampah organik dan anorganik agar dapat bisa didaur ulang. Semakin sedikit sampah plastik yang dibakar, maka semakin bersih udara dan lingkungan. 4. Menanam dan merawat pohon. Kita sebagai manusia harus rajin menanam pohon dan jangan sembarangan dalam menebang pohon. Mengapa? Karena pohon menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Pohon juga dapat membantu membuat udara lebih sejuk dan menjaga kelembapan tanah. Menanam pohon di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar adalah langkah nyata menjaga bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.